Selamat datang di channel Berita Terupdate yang akan mengupdate berita lewat cerita. Kali ini kami akan membawakan berita olahraga terupdate untuk sobat update semua. Tanpa berlama-lama, langsung kita ke berita yang pertama. Hasil Piala Asia, Palestina bungkam Hong Kong 3-0. Palestina menang telak 3-0 atas Hong Kong pada laga pemungkas grup C Piala Asia tahun 2023 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Selasa 23 Januari malam WIB. Kemenangan ini memantapkan posisi Palestina di peringkat ketiga klasemen grup C dengan koleksi 4 poin. Palestina berada di bawah Iran dan Uni Emirat Arab yang menempati dua posisi teratas klasemen. Palestina sudah membuka keunggulan atas Hong Kong saat pertandingan baru berjalan 12 menit. Gol yang membawa Palestina unggul 1-0 dicetak Odey Dabaghi. Dabaghi tidak menyia-nyiakan umpan silam yang dikirimkan Mus'ab Al-Bartar dengan sundulan yang mengarah ke pojok kanan gawang. Dabaghi mendapatkan peluang keduanya pada menit ke-23. Kali ini melepaskan tembakan kaki kiri yang berada di samping gawang Hong Kong. Hong Kong tidak tinggal diam. Satu peluang didapat melalui Philip Chan Siu Kuan pada menit ke-31. Siu Kuan melepaskan tembakan kaki kanan dari dalam kotak penalti yang masih berada di atas mister gawang Palestina. Mendekati akhir babak pertama, Palestina dan Hong Kong bergantian melancarkan tekanan. Satu peluang lain didapat Dabaghi yang bisa diantisipasi kiper Kawing Ise, sedangkan peluang Hong Kong dari upaya Everton Camargo masih mengarah kepada kiper Palestina, Rami Hamadeh. Lions of Canaan, julukan Palestina, hanya butuh 3 menit begitu babak kedua dimulai untuk memperbesar skor jadi 2-0. Penyerang sayap Zaid Kunbar mencetak gol melalui sundulan. Palestina semakin berada di atas air pada menit ke-60. Dabaghi mencetak gol keduanya lewat sontekan ke gawang kosong memanfaatkan bola muntah hasil tendangan Tamar Seyam yang mengenai mistar gawang. Meski sudah unggul 3-0, Palestina tidak mengendurkan tekanan. Ini membuat Hong Kong kesulitan untuk bisa mencetak gol balasan ke gawang Palestina. Seyam mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol keempat Palestina pada menit ke-79. Namun, tembakannya masih bisa digagalkan menggunakan kaki oleh kiper Hong Kong, Kawing Ise. Hong Kong punya kesempatan untuk memperkecil kedudukan setelah wasit memberikan hadiah penalti karena pemain Palestina handal pada masa injury time babak kedua. Namun eksekusi Everton hanya menerpa mistar gawang. Palestina dan Hong Kong tidak lagi mencetak gol tambahan dan membuat skor 3-0 bertahan hingga laga usai. Hasil Piala Asia, kalahkan UIA. Iran sempurna ke babak 16 besar. Timnas Iran raih hasil sempurna usai mengalahkan Uni Emirat Arab UAE 2-1 pada laga pamungkas grup C Piala Asia tahun 2023, Selasa 23 Januari. UAE jadi korban keganasan Iran di babak penyisihan grup. Sebelumnya Iran juga berhasil menghajar Palestina 4-1 dan Hong Kong 1-0. Pada pertandingan melawan UAE, Iran tampil dominan sejak kick-off. Hasilnya, Iran berhasil unggul 1-0 berkat gol Mehdi Taremi pada menit ke-26. Keunggulan Iran 1-0 atas UAE bertahan hingga babak pertama usai. Uni Emirat Arab punya kesempatan emas untuk menyamakan kedudukan di pertengahan babak kedua. Sayang, tendangan penalti Yahya Al-Ghassani pada menit ke-64 berhasil digagalkan Ali Reza Biranvan. Asis cerdik Asmul yang bergulir ke dalam kotak penalti langsung disambar tendangan keras Taremi. Bola mengarah ke pojok kiri atas yang tak bisa dibendung Khalid Ese. Iran pun unggul 2-0. Iran sebenarnya berhasil cetak gol tambahan pada menit ke-81 melalui Muhammad Mohabi. Namun, wasit membatalkan gol tersebut usai meninjau VAR. Mohabi dianggap telah melakukan pelanggaran lebih dulu sebelum cetak gol. Pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-90 tambah 3 UAE berhasil memperkecil kedudukan melalui aksi individu brilian dari Yahya Al-Ghassani. Pemilik nomor 20 tersebut lebih dulu mengacau sejumlah pemain Iran
sebelum melepaskan tembakan melengkung ke tiang jauh. Hasil ini membuat Iran memastikan diri sebagai juara grup C dengan koleksi 9 poin. Sementara runner-up menjadi miliki Uni Emirat Arab dengan perolehan 3 angka. Dengan demikian, Iran dan UAE berhak lolos ke babak 16 besar. Palestina juga lolos ke fase knockout lewat jalur peringkat ketiga terbaik usai mengemas 4 poin setelah menghajar Hong Kong 3-0. Hasil semifinal cara baucop, Chelsea bantai Middlesbrough 6-1 dan lolos ke final. Hasil semifinal leg kedua cara baucop yang bertanding pada Rabu 24 Januari 2024 dini hari WIB. Chelsea mengamuk. Bertanding di Stamford Bridge, The Blues sukses mengalahkan Middlesbrough dengan skor 6-1. Chelsea pun lolos ke final cara baucop dengan agregat 6-2. Chelsea kini sedang menunggu lawan di final cara baucop. Mereka akan menantang pemenang pertandingan Liverpool kontra Fulham. Adapun bintang The Blues yang sedang bersinar Cole Palmer memborong 2 dari 6 gol kemenangan Chelsea atas Borough. 4 gol sisanya masing-masing tercipta dari bunuh diri Jonny Hewson, Enzo Fernandez, Axel Disasi, dan Noni Madueke. Borough sempat mencetak gol hiburan lewat aksi Morgan Rogers. Di babak pertama, Chelsea yang berambisi mengejar ketinggalan agregat mencoba langsung tampil agresif sejak awal. Tuan rumah pun sudah membuka keunggulan di menit ke-15 berkat gol bunuh diri Hewson yang coba memotong bola milik Armando Broja. Enzo Fernandez sukses menggandakan keunggulan Chelsea pada menit ke-29 sebelum Disasi ikut mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan assist Raheem Sterling di menit ke-36. Menit ke-42, kesalahan bek lawan membuat Cole Palmer dengan mudah membobol gawang Tom Glover. Skor 4-0 untuk keunggulan Chelsea pun bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Chelsea tak mengendurkan tekanan mereka. Namun, tuan rumah baru bisa menambah keunggulan pada menit ke-77 lewat gol kedua Palmer. 4 menit berselang, Madueke tak mau ketinggalan mencetak gol setelah tembakannya yang coba dihalau Ralf van den Berg tetap masuk ke gawang Glover. Middlesbrough akhirnya mendapat gol hiburan di menit ke-88 lewat tembakan melengkung indah yang dilepas Rogers. Skor 6-1 untuk kemenangan Chelsea pun menjadi hasil akhir laga ini. Jadwal Piala Asia hari ini Rabu 24 Januari, Indonesia incar sejarah. Jadwal Piala Asia hari ini Rabu 24 Januari akan menyajikan 2 partai menarik dan menentukan di grup D. Salah satunya timnas Indonesia yang bertekad untuk mencetak sejarah lolos kali pertama ke babak 16 besar Piala Asia. 2 pertandingan grup D Piala Asia tahun 2023 akan berlangsung hari ini, yaitu Jepang vs Indonesia dan Irak vs Vietnam. Pertandingan Jepang vs Indonesia dan Irak vs Vietnam digelar bersamaan pukul 14.30 menit waktu Qatar atau 18.30 menit WIB. Siapa yang memenangkan pertandingan ini, maka dia akan lolos ke babak 16 besar. Sedangkan yang kalah harus masuk ke perhitungan di klasemen peringkat 3 terbaik. Sementara Irak vs Vietnam sudah tidak menentukan nasib kelolosan kedua tim. Itu karena Irak sudah memastikan lolos ke babak 16 besar setelah sukses mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Vietnam sudah dipastikan tersingkir dari Piala Asia tahun 2023 dan tidak berpeluang lolos ke babak 16 besar. Berikut jadwal lengkap Piala Asia hari Rabu, 24 Januari tahun 2023. Tak berhenti membuat heboh, Manchester United ancang-ancang ganti pelatih. Jose Mourinho, Potter atau Francesco Verioli, sejak Sir Jim Ratcliffe datang, meski dengan penguasaan saham tak mayoritas, beragam informasi heboh mengitari Manchester United. Raksasa Liga Inggris tersebut diserbu berbagai gosip, mulai dari pergantian manajemen, kebijakan transfer sampai proyek infrastruktur. Terbaru, media asal Inggris, Mirror, mengungkapkan, Sir Jim Ratcliffe siap membuat terobosan, yakni mengganti pelatih. Oleh karena itu, bisa jadi Erik ten Hag bakal tak lama lagi menghirup udara Old Trafford. Mirror melaporkan,
Sir Jim Ratcliffe sedang mempersiapkan calon pengganti Ten Hag. Rencana pemakzulan Ten Hag tentunya bukan tanpa sebab. Pelatih asal Belanda itu mengalami musim yang buruk pada periode kedua di Old Trafford. Padahal, Ten Hag sempat mendapat pujian pada putaran pertama. Apalagi setelah mempersembahkan trofi Piala Liga Inggris, mencapai final Piala FA dan finish ketiga di Liga Inggris tahun 2022 tahun 2023. Sayang, belakangan performa Bruno Fernandes dan kawan-kawan menurun drastis. Setan Merah kalah 14 kali di seluruh kompetisi, termasuk 9 di Premier League. Saat ini, MU tertinggal 16 poin dari pemimpin klasemen sementara Liverpool 45. Gurita yang terluka ini juga tersingkir dari Liga Champions dan gagal mempertahankan gelar Piala Liga Inggris. Satu-satunya aser yang masih ada hanya di panggung Piala FA. Ratcliffe akan mengambil alih urusan tim dan merencanakan sejumlah perubahan. Lalu, siapa saja suksesor Ten Hag? Mirror menyebut, ada 3 orang telah disiapkan sebagai pengganti fungsi Ten Hag. Mereka adalah mantan bos Brighton Hove Albion, Graham Potter, dan Roberto De Zerbi, serta pelatih Nice, Francesco Farioli. Ada satu nama lagi, Jose Mourinho, sebagai bagian dari cadangan, meski bukan prioritas. Langkah agresif Sir Jim Ratcliffe membetot perhatian banyak kalangan. Pada sisi lain, pola penyelamatan tersebut membuat dunia geger, terutama harapan yang membumbung tinggi dari fans MU di seluruh dunia. Sebelumnya, Sir Jim Ratcliffe secara mengejutkan mengumumkan CEO baru. Omar Berada, yang termasuk sosok pembangun dinasti Pep Guardiola di Manchester City, bersedia duduk di Old Trafford. Fungsi Berada bakal krusial, dan MU berharap pengalamannya di Man City bisa mengembangkan seluruh potensi di kubu Setan Merah. Bersama Manchester Biru, Berada juga mengawasi 11 klub di 5 benua yang berkorelasi dengan Etihad Stadium. Ternyata Ronaldo pernah menangis di venue Jepang vs Indonesia. Pertandingan Jepang vs Indonesia pada laga fase grup Piala Asia tahun 2023 tahun 2024 akan berlangsung di Stadion Altumama yang punya sejarah penting pada Piala Dunia tahun 2022. Stadion Altumama adalah salah satu dari 8 lokasi tanding yang dipergunakan untuk Piala Asia edisi ke-18. Stadion yang berlokasi di kota Doha itu juga merupakan salah satu venue yang dipakai untuk Piala Dunia tahun 2022. Salah satu pertandingan yang digelar di Stadion Altumama pada Piala Dunia tahun 2022 adalah perempat final Maroko vs Portugal. Seleção das Quinas yang diunggulkan dalam laga tersebut harus menelan kekalahan. Momen tersebut disaksikan setidaknya 44.198 penonton, yang juga menjadi rekor kehadiran supporter terbanyak di Stadion Altumama. Laga Maroko vs Portugal merupakan pertandingan Piala Dunia tahun 2022 terakhir yang digelar di Stadion Altumama. Sebelumnya terdapat laga Senegal vs Belanda, Spanyol vs Costa Rica, Qatar vs Senegal, Belgia vs Maroko, Iran vs Amerika Serikat, Kanada vs Maroko, dan Prancis vs Polandia. Pertandingan Spanyol vs Costa Rica menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak setelah La Furia Roja menghabisi Los Ticos dengan skor 7 gol tanpa balas. Sebelum menggelar Piala Dunia tahun 2022 dan Piala Asia tahun 2023, Stadion Altumama yang baru dibuka untuk umum pada Oktober tahun 2021 juga menggelar AFF Arab Cup yang diselenggarakan pada Desember tahun 2021. Laga di Stadion Altumama melawan Jepang merupakan debut bagi Indonesia. Sementara anak asuh Hashim Moriyasu sudah pernah merasakan rumput Altumama ketika menang atas Vietnam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita terupdate.